Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman, pendengar Radio Suara Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sirah sejarah Rasulullah SAW. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, nikmat iman, nikmat al-afiyah, sehat, nikmat keselamatan. Kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa dan pendengar Radio Suara Iman yang kami cintai, Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk yang terjadi di bulan Rajab di tahun 9 Hijriah. Setelah penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Sebelum Rasulullah SAW meninggal di tahun 11 Hijriah. Adalah peperangan yang luar biasa. Walaupun Rasulullah dan para sahabatnya tidak bertemu dengan Romawi, bangsa Romawi yang besar. Sebenarnya Allah SWT dalam surat Ar-Rum, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa min ba'dihi wa labihim sayaghlibu fi bid'i sinin." Allah sebutkan dikalahkan bangsa Romawi. Satu hal yang menakjubkan, bangsa Romawi kok bisa kalah gitu ya. Karena kekuatannya luar biasa. Dikalahkan oleh bangsa Parsi, dan setelah dikalahkan, tidak sampai 9 tahun, kemudian sekitar 7 tahun, mereka mengalahkan bangsa Parsi. Dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mempunyai kekuatan kecil dari sisi jumlah pasukan, dari sisi senjatanya gitu ya, namun mempunyai kekuatan besar dalam keimanan. Karena seorang muslim, kekuatannya terdapat dalam keimanan. Kekuatan dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka memandang kehidupan ini adalah kehidupan akhirat, ya. Kita akan mengambil pelajaran dari kisah perang Tabuk ini dari mentadaburi ayat-ayat Allah tentang perang Tabuk, ya, dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengambil pelajaran. Di antara pelajaran kita bisa petik, perang Tabuk terdapat dalam surat At-Taubah ayat 117, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar." Sungguh Allah telah menerima taubat
para sahabat Muhajirin dan para sahabat Ansar radhiyallahu anhum. Alladzina tabauhu fi sa'adil usrah. Disebut dalam ayat ini perang Tabuk, yaitu dengan sebutan Ghazwatul Usrah, perang yang sangat sulit sekali. Allah berfirman dalam ayat ini bahwasanya Allah telah menerima taubat Nabi dan para sahabat Muhajirin dan para sahabat Ansar yang mereka mengikuti Rasulullah SAW dalam saat yang sulit dalam perang Tabuk, fi sa'atil usrah. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim. Setelah sebagian mereka, ada dari mereka yang hampir menyimpang, ya, hampir yazigh, hampir menyimpang hati-hati mereka. Di antara para sahabat Rasulullah ada yang tidak ikut perang Tabuk, bukan karena apa-apa, tidak, kemudian meminta agar Allah mengampuni, kemudian ditangguhkan selama 50 hari, tidak ditegur sapa, diuzlah, dijauhi. Sahabat Ka'ab bin Malik, ya, dan 2 orang sahabat lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat 117, ya. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Fi sa'atil usrah. Dalam suatu yang sangat sulit, Allah Ta'ala menerima taubat. Diterima taubat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Setelah sebagian mereka ada yang hampir menyimpang. Thumma taba 'alaihim. Lalu Allah menerima taubat mereka. Innahu bihim Allah Raufur Rahim, Maha penyayang, Maha pengasih kepada mereka. Pemirsa Al-Iman TV, televisi, ya, pemirsa Al-Iman televisi, kita cinta kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kita ingin menjadi penghuni surga bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka kita lihat di sini bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya dalam kesulitan-kesulitan. Kalau kita pernah, atau kita pada pertemuan yang lalu telah membaca hadis Rasulullah SAW, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, maka ibtalahum, Allah menguji mereka. Bukankah pada Rasulullah SAW ujian bertubi-tubi pada Rasulullah SAW? Semenjak awal beliau berdakwah, mengumpulkan keluarga beliau, kabilah-kabilah Quraisy, agar mereka beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Namun pamannya mengatakan, "Lihada jama'tana?" Apakah untuk ini engkau Muhammad mengumpulkan kami? Sehingga turun firman Allah SWT, "Tabbat yada Abi Lahab." Celaka tangan Abu Lahab. Celaka dia. Dari awal. Sampai Rasulullah meninggal pun diuji oleh Allah SWT. Yaitu beliau mendapatkan 3 tahun sebelumnya beliau makan daging atau paha kambing dari yang diberikan oleh wanita Yahudi yang diberi racun. Dan racun itu berdampak. Diuji bertubi-tubi. Karena demikianlah seorang yang beriman. Demikianlah seorang yang diridhai Allah. Dicintai Allah. Akan menghadapi ujian-ujian, terus ujian-ujian. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW mendapatkan ujian. Salah satunya adalah di sini perang Tabuk. Maka Allah berfirman, "Laqad taballah." Sungguh Allah telah menerima taubat. Dalam tafsir kita dapati, "Laqad taballahu 'alan nabiyyi Muhammad." Allah telah memberi taubat, menerima taubat
Nabi SAW. Idza bina lil munafiqin fi takhalluf. Ketika Rasul mengizinkan orang-orang munafik yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk, an ghazwati Tabuk, fi takhalluf an ghazwati Tabuk, ketika orang-orang munafik mendatangi Nabi setelah Nabi pulang dari perang Tabuk. Mereka menyatakan udzur, saya tidak ikut perang, begini. Nabi menyerahkan kepada Allah SWT. Adapun terhadap 3 sahabat Nabi yang beriman, yang jujur, Ka'ab bin Malik dan sahabat lainnya, Nabi menangguhkan. Sehingga turunlah firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ini juga, ayat 118-nya, wa ala thalathatil ladina khullifu, terhadap 3 orang yang ditangguhkan 50 hari kurang lebih ya, mereka tidak mendapatkan teguran seolah-olah. Maka Allah gambarkan dalam ayat 118-nya para sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ya, karena tidak ada alasan apa-apa. Namun mereka adalah manusia-manusia yang jujur. Mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak punya alasan apa-apa. Saya tidak ikut perang Tabuk, Rasulullah. Ampunlah, mohonkan ampunan untuk Allah. Mohonkan ampunan kepada Allah SWT. Maka Allah berfirman, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahuba. Sampai Allah gambarkan jiwa mereka, sampai bumi itu terasa sempit bagi mereka. Wa dhaqat alaihim anfusuhum. Jiwa mereka pun terasa sempit. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaihi. Sehingga mereka menyangka, mereka berkeyakinan bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma taba alaihim liyatubu. Lalu mereka diterima tobatnya oleh Allah agar mereka bertobat. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa tawwabur rahim. Maha menerima taubat, Maha penyayang. Nah, di antara nama Allah adalah At-Tawwab, menerima taubat. Ar-Rahim, Maha penyayang. Kisah perang Tabuk ini kita dapat pelajaran yang luar biasa. Semua para sahabat diuji oleh Allah SWT. Karena dalam perang ini dinamakan perang Ghazwati Al-Usrah. Perang yang penuh kesulitan. Kita nggak pernah membaca sejarah Nabi atau mendengar pengajian tentang Ghazwa Badar ya. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq yang luar biasa. Namun perang Tabuk ini luar biasa. Padahal tidak bertemu dengan musuhnya. Namun ujian-ujian yang dialami para sahabat Rasulullah SAW luar biasa. Sampai mereka nampak sebagai manusia-manusia mulia ini dalam perang Tabuk ini. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, para sahabat-sahabat yang lainnya, mereka nampak dalam perang Tabuk ini. Dalam tafsir ayat 117 surat At-Taubah, Rasulullah SAW mendapatkan, atau Allah berfirman, sungguh laqad taballahu 'alan nabi, Allah telah menerima taubat Nabi, yaitu Nabi Muhammad, idza adina lil munafiqin fi takhalluf min an ghazwati Tabuk. Dalam perang Tabuk, orang-orang munafik minta izin kepada Rasulullah, minta alasan, Rasulullah menerima. Walaqad taba 'alal muhajirin. Demikian juga para sahabat muhajirin. Walil ansar. Dan juga para sahabat Ansar. Allah terima tobat mereka.
Alladzina lam takhallafu anhu. Yang mereka ikut serta dalam perang Tabuk ini, Allah terima taubat mereka. Bal ittaba'uhu fi ghazwati Tabuk ma'a syiddatil har. Para sahabat yang beramal soleh menjalankan perintah Rasulullah SAW, Muhajirin dan Ansar, Allah menyatakan laqad taba, sungguh Allah terima taubatnya. Padahal mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Sehingga di dalam tafsir disebutkan ma'a syiddatil har. Mereka mengikuti Rasulullah SAW dalam perang Tabuk dalam suasana yang sangat panas sekali. Itulah ya kerasnya atau beratnya perjuangan perang Tabuk ini dari sisi keadaan. Keadaan saat itu keadaan yang tidak ada air. Bukan musim dingin, musim panas. Keadaan saat itu adalah keadaan belum panen atau para sahabat tidak punya harta banyak. Panas, nggak punya uang gitu ya. Rasulullah SAW memerintahkan atau Rasulullah SAW memerintahkan untuk bepergian melawan orang-orang Romawi yang mempunyai kekuatan besar. Karena Rasul mendengar mereka hendak menyerbu kota Madinah. Dihadapi langsung oleh Rasulullah SAW di Tabuk. Tabuk, ya, kota dekat dengan, kalau sekarang dengan negeri Jordania, ya, Saudi Arabia, Jordania, perbatasan. Orang Romawi di Jordania. Namun mereka tidak jadi menemui Rasulullah dan para sahabat, tidak mau berperang dengan mereka, dengan Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, karena melihat ketakutan mereka, melihat di suasana yang panas. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk 800 km. Naik unta, ada yang jalan kaki. Namun tetap Rasulullah dan para sahabat tetap terus menghadapi mereka. Karena jiwa orang-orang yang beriman, yang dicari itu bukan dunia. Yang dicari adalah ridha Allah SWT. Itulah kehidupan mereka. Sehingga Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Saat kala mereka sholat, mereka mengharap ridha Allah. Tatkala mereka sedekah, mereka mengharap ridha Allah. Tatkala mereka berjihad misalnya, mereka mengharap ridha Allah SWT. Tatkala sholat, Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tatkala kalian melihat para sahabat Rasulullah SAW sholat, ruku, sujud, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan karunia Allah dan keridhaan Allah SWT. Mereka tinggalkan dunia untuk melaksanakan sholat wajib. Allahu Akbar. Karena mengharapkan keridhaan Allah. Apa artinya dunia jika Allah tidak ridho kepada kita? Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Kehidupan mereka adalah kehidupan dalam mencari keridhaan Allah SWT. Maka Allah SWT menyatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka mencari keridhaan Allah, mereka ridha kepada Allah SWT, dan Allah meridhai mereka. Mereka mengikuti Rasulullah SAW. Taat pada perintah Rasulullah SAW dalam perang Tabuk ini. Di saat sulit, ma'a syiddatil har, wa qillati dhatil yad, wa quwwatil ada. Bekal sedikit, ada yang nggak punya. Cuaca sangat panas.
perjalanan dari Madinah ke Tabuk, naik unta dan jalan kaki. Panas lagi. Kalau kita naik bis aja ya, dari Jakarta Surabaya nggak ada AC, gitu. Terasa diadab ya, tersiksa gitu ya. Itulah yang dialami para sahabat Rasulullah SAW. Maka Allah menyatakan, laqad taba Allah ala nabi wal muhajirin wal ansar. Allah menerima taubat sahabat Nabi, muhajirin ansar, dan menerima taubat Nabi. Padahal sahabat Nabi telah berjalan, bepergian dari Madinah, cuaca yang sangat panas, ke Tabuk. Telah mengeluarkan amal soleh. Masih Allah sebut Allah menerima taubat, begitu ya. Semoga Allah SWT menerima taubat kita. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Semoga Allah meridai kita. Kemudian musuh saat itu sangat kuat sekali. Musuh sangat kuat, perbekalan sedikit, cuaca sangat panas. Ba'da ma kadat tamilu qulubu ta'ifatin minhum hammu bitarkil ghaswi. Di mana ada yang sebagian sahabat Nabi di antaranya, ada yang di antara mereka yang ingin meninggalkan ghazwa, peperangan. Tidak mau ikut berperang. Lima hum bihi minasyiddatil 'azimah. Karena sangat sulit sekali perjalanan saat itu. 800 km tidak punya AC, kendaraannya tidak ada kendaraan tidak AC. Panas sekali, tidak mampu. Kalau kita aja ya ke negeri Arab gitu ya, misalnya kita lagi umroh atau lagi pergi di negeri Arab, suasana musim panas gitu ya, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, kehilangan sandal misalnya, kehilangan sandal kita ya. Maka kita berjalan dari masjid sampai ke hotel, nggak pakai sandal, terasa panas sekali. Cuacanya sudah panas ya. Dan panas semuanya. Ya. Ini wajar ya, di antara sebagian para sahabat Rasulullah SAW mempunyai kekuatan keimanan. Ini akan kita lihat nanti kekuatan keimanan mereka ya, luar biasa. Contohnya dalam perang Tabuk ini. Dan sebagian Ta'ifah minhum dari para sahabat Rasulullah SAW, ada yang hampir tidak ingin ya, atau ingin meninggalkan peperangan. Limahum fihi minasyiddatil 'azimah, sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW diuji dengan panas ya, diuji dengan kekurangan air ya, minum sampai tenggorokan itu sulit. Kemarin dalam pertemuan kemarin saya gambarkan bagaimana mereka makan, kekurangan makanan kurma. Mereka satu kurma itu dibagi dua. Satu kurma dibagi dua. Ini diantara bentuk mereka mengatasi kekurangan pangan. Ya. Bentuk yang lain mengatasi kekurangan pangan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah dalam perang Tabuk adalah kurma satu dimakan. Kalau bahasa Jawanya dikulum gitu ya. Nggak dikunyah, enggak. Dikulum. Terasa manis, air minum sedikit, diminum. Kurma yang sudah dikasihkan ke sahabat sampingnya, ini ya kamu makan gitu ya. Karena kekurangan makanan para sahabat Rasulullah. Mereka pun yang kedua dikulum ya kurmanya. Sudah manis ya, terasa manis di bibir. Dikasih yang ketiga dia minum sedikit. 3, 4. Itulah para sahabat Rasulullah yang Allah berfirman, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi ini. Kalian menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Kita lihat bagaimana hebatnya para sahabat Rasulullah SAW dalam perang Tabuk ini. Kita lihat diantaranya adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Secara tidak urut saya menyatakan membacakan hadis Rasulullah SAW dalam surat ada hadis Rasulullah SAW dari Sahih Al-Bukhari dari nomor 2708. Diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan hadis ini, anna Utsman radhiyallahu anhu, yaitu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terjadi fitnah ya pada masa Utsman bin Affan, di mana sebagian manusia keluar dari ketaatan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lama kharaja man kharaja 'ala al-khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sakhatan 'alaihi. Tatkala ada manusia-manusia yang marah kepada Utsman bin Affan dan dia keluar dari ketaatan, tidak mau taat kepada Utsman bin Affan yang saat itu adalah khalifah ketiga setelah meninggalnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasaruhu fi baitihi bil Madinah, rumah Utsman di Madinah dikepung. Wa tala hisaruhum lah, terus dikepung rumahnya Utsman bin Affan. Dia nggak bisa sholat pergi ke Masjid Nabawi gitu ya. Dekat Masjid Nabawi dengan rumah Utsman bin Affan. Pintunya tinggi ya, rumahnya Utsman bin Affan. Fa asyrafa alaihim, ay nadhara min a'la baitihi. Maka Utsman bin Affan melihat dari atas rumahnya. Yu'addidu manakibahu wa fadailahu allati khussa biha ala sa'iri sahaba wa ma badala min ata'in li dinillahi azza wajalla. Utsman berdiri di atas rumahnya ya, melihat manusia-manusia yang mengepung bawa pedang ya, hendak membunuhnya, dan akhirnya terbunuh Utsman bin Affan. Dia ingin menjelaskan kepada manusia-manusia itu siapa dirinya. Dirinya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami dari putri Rasulullah SAW. Mereka orang-orang yang mengepung itu tidak mau tahu, ingin membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tama'an fil ajri wat thawab wa salahum billah wa talaba min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimman huwa hadirun an yashhadu ala qawlihi bima ya'maluna. Dan Utsman bin Affan tidak mau memerintahkan sahabat-sahabat yang lainnya untuk memerangi orang itu. Namun sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjelaskan kedudukannya, menjelaskan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Beliau berdiri di atas rumahnya, atau beliau di atas rumahnya. Beliau mengatakan, faqal alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bukankah kalian tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man hafara ruma, man hafara rumata, barang siapa menggali rumah, yaitu sumur di kota Madinah saat Rasulullah SAW awal kali hijrah. Man habara rumata falahul jannah, maka baginya surga, kata Rasulullah SAW. Barang siapa mau menggali sumur di kota Madinah untuk kaum muslimin, maka baginya surga. Falahul jannah, kata Rasulullah SAW.
Fahabartuha, kata Utsman bin Affan kepada para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang membunuhnya, mereka tahu, aku telah menggali sumur itu. Dan Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa menggali sumur, man habara ruma falahul jannah, maka baginya surga. Aku yang menggali sumur itu. Wa rumah bi'ruma, sumur air ya, rumah. Wa kana hada inda maqdamil muhajirin lil Madinah wa hajjatil muslimin lil Madinah. Ini saat ketika orang-orang muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin dari kota Mekah, mereka hijrah ke kota Madinah. Tidak ada air untuk mereka, ya. Fashtaraha radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membeli sumur itu. Membelinya sumur. Karena Rasul menyatakan, barang siapa menggali sumur, man habara rumata falahul jannah, maka baginya surga. Dibeli oleh Utsman bin Affan sumur, sebuah sumur. Radhiyallahu anhu. Wa ja'alaha waqfan, waqaf, diwakafkan sumur itu kepada kaum muslimin, diwakafkan oleh Utsman bin Affan, ya. Wa ja'alaha waqfan 'alal muslimin ba'da an kana malikuha. Setelah sumur itu miliknya dibeli, maka diwakafkan untuk kaum muslimin saat itu. Yabi'uha lisyaribin. Setelah sebelumnya pemiliknya, ya, pemilik sebelumnya itu menjual, ya. Siapa mau sumur ini harganya. Kalau kita di Jawa, di Surabaya, itu nama istilahnya itu ngangsu atau beli air, gitu ya. Beli air kepada orang yang punya air dari PDAM, ya, perusahaan daerah minum, kemudian beli kita beli gitu karena nggak ada air gitu. Maka dibeli oleh Utsman bin Affan. Jadi pemiliknya akhirnya berpindah kepada Utsman bin Affan. Oleh pemilik sebelumnya, air itu dijual. Saya mau air ini, ayo beli. Ini negeri Madinah, ini Arab, ya. Air itu berharga sekali. Tapi oleh Utsman bin Affan, waqfanillah, diwakafkan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah para sahabat Rasulullah SAW disebut Allah, kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Terbaik dalam ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Dalam infak, tidak ada yang mengalahi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jika kita melihat manusia-manusia yang dermawan, ya, hebatnya dermawan ini, berapa miliar, berapa ratus diinfakkan jalan Allah SWT. Namun, kuntum khaira ummah. Kita membaca, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijal linnas, adalah para sahabat Rasulullah SAW. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, di antaranya para sahabat Rasulullah yang memiliki kehebatan dalam amal soleh, dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberilah oleh Utsman bin Affan dan kemudian diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kaum muslimin, mereka minum gratis. Thumma dzakarahum radhiyallahu anhu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man jahaza jaisal usrati falahul jannah. Dan beliau menyatakan, mengingatkan orang-orang yang akan membunuhnya saat beliau sebelum terbunuh. Dan di situ ada para sahabat Rasulullah SAW. Barang siapa, kata Rasulullah, kalian dengar sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mempersiapkan, membekali pasukan-pasukan dalam perang Tabuk,
baginya surga. Diingatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu orang-orang yang akan membunuhnya. Man jahaza jaishal usrati. Barang siapa mempersiapkan berbekalan bagi pasukan perang Tabuk yang sangat sulit ini, falahul jannah. Baginya surga. Ai takallafa bimu'natihi wa hajatihi. Itu memberikan bantuan perbekalan kepada pasukan-pasukan perang Tabuk, maka baginya surga. Wajahazahu radhiyallahu anhu. Maka Utsman bin Affan dengan hartanya yang luar biasa, dia membekali uangnya, ya, hartanya dibekali banyak pasukan-pasukan perang Tabuk ini. Orang-orang sahabat-sahabat miskin yang nggak punya berbekalan dibiayai oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengingatkan, soal mengatakan, aku ini orang yang menunaikan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa menggali sumur, maka baginya surga. Maka aku membeli sumur, aku infakkan, wakafkan di jalan Allah. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa membekali pasukan perang Tabuk, aku bekali, maka baginya surga. Diingatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepadanya, namun mereka tidak taat, tetap tidak mendengarkan sabda Nabi, tidak mengamalkan, tidak menghormati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah SAW, menantu Rasulullah SAW, suami anak dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fajahazahu radhiyallahu anhu wa wal jaisul ladzi sara li qitalir Rum fi ghazwati Tabuk sanah 9 minal Hijrah, tahun 9 Hijriah. Ghazwah Tabuk ini Utsman bin Affan membekali pasukan-pasukan tersebut. Wa summiya jaisul usrah, dinamakan dengan pasukan usrah ya, sulit ya. Li'annaha kanat zamanu usrin wa masyaqqa. Karena saat itu, suasana saat itu zaman yang sulit dan berat gitu loh. Seperti saat kita ini ya, 2 tahun terkena COVID gitu ya. Itu COVID ini 2 tahun gitu ya. Ada usaha yang tidak bisa usaha ya. Travel misalnya dari umroh, dari Indonesia ke Saudi 2 tahun. Kos-kosan misalnya, kos-kosan punya 20, 30, 40 kos-kosan, tidak ada yang kos gitu ya. Biasanya 1 kamar 500, saat yang sulit ya. Seperti para sahabat Rasulullah SAW diuji oleh Allah SWT. Maka kita ingat hadis Rasulullah SAW. Inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, diuji oleh Allah SWT. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 155 yang sering saya ingatkan ya. Di mana Allah SWT menguji kita, "Wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita nyatakan. Dan kalau musibah menimpa kita, kesulitan, kekurangan, kematian, sakit, innalillah, kami milik Allah. Kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah kami kembali. Penuh kesulitan ya, perang Tabuk ini. Maka kita ingat, masa corona 2 tahun. Perang Tabuk sungguh sangat sulit juga. Para sahabat ternyata juga mengalami kesulitan hidup. Sulit sekali. Ya, kita akan membaca ya satu ayat yang menyatakan hal ini. Betapa sulitnya para sahabat Rasulullah SAW dalam ghazwat Tabuk ini. Maka perang ini dinamakan dengan ghazwatu Usrah, perang yang sangat sulit. Fasaddaqahu as-sahabat radhiyallahu anhu wa man kana fihim. Para sahabat saat itu bersedekah ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa membekali pasukan Tabuk
perbekalan, ya, maka baginya surga. Para sahabat yang lain juga bersedekah, termasuk di antara Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita melihat bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekah, ya. Kita lihat dalam surat At-Taubah ayat ke-79. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-79, kita akan dapati bagaimana para sahabat Rasulullah bersedekah. Ini para sahabat yang diejek oleh orang-orang munafik, ya. Surat At-Taubah ayat ke-79. Allah Ta'ala berfirman, mengkisahkan bagaimana orang-orang munafik yang mencela orang-orang beriman. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Kita baca tafsirnya. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin. Orang-orang munafik yang mereka mengejek orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik itu dalam perang Tabuk, ya, nampak. Yaitu mereka yang mencela orang-orang yang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan orang-orang munafik adalah orang yang mencela orang-orang yang memiliki harta untuk disedekahkan sesuai kesanggupannya. Sanggupnya misalnya cuma 1.000 gitu, ya. Sanggupnya cuma 500 rupiah. Orang-orang munafik mencela. Sedekah yang sedekah 1 juta dicela. Yang sedekah 1.000, 50, 500 rupiah dicela juga. Orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Namun Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Wa ma'a bukhlil munafikin, dalam tafsir Al-Miyasar, orang-orang munafik itu bakhil, ya. Jadi cirinya orang munafik itu bakhil. Wa ma'a bukhlil munafikin. Orang munafik bakhil, kalau untuk nyumbang. Orang beriman tidak. Orang bertakwa tidak. Karena orang bertakwa ingin mendapatkan surga Allah SWT dari infak mereka, dari sedekah mereka. Mereka mendengar firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard a'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya di waktu dia rekeningnya penuh, gitu, ya. Atau rekeningnya sudah 0 gitu, atau tinggal sedikit, ya. Dia mampu bersedekah juga. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Namun orang-orang munafik, wa ma bukhlil munafiqin. Orang-orang munafik itu bakhil, ya. Maka kita jangan jadi orang bakhil, ya. Kita punya uang berapa? 1.500, ya, 2.000, infakkan jalan Allah SWT. La yaslamul mutasaddiqun min adahum. Orang-orang yang beriman, yang bersedekah, tidak luput dari gangguan orang-orang munafik. Fa idza tasaddaqal abniya bil mal al katsir. Jika orang kaya sedekahnya banyak, gitu, ya, abuhum, dicela. Wattahamuhum birriyah, itu riya saja. Sedekah banyak-banyak riya. In tubdus sadaqati
fa ni'mahi wa in tuhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekah, itu bagus, baik, nggak masalah. Karena keikhlasan itu letaknya di hati. Kita dituntut untuk tatkala kita memberikan sedekah, ikhlas karena Allah. Sembunyi-sembunyi bagus. Menampakkan itu betul sedekati fa ni'mahi, boleh, bagus juga. Namun hati harus, saya ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun jika Anda mampu, man istata'a minkum an yakuna al khabi' fil amal falyaf'al. Barang siapa di antara kalian mampu untuk mempunyai amalan yang sembunyi-sembunyi, lakukanlah. Namun jika menampakkan, tidak apa-apa. Orang-orang kaya diejek, oh itu riya gitu ya, oleh orang-orang munafik yang bersedekah. Wa idza tasaddaqal fuqara bima fi taqatihim, kalau yang sedekah itu orang fakir, kan kelihatan orang fakir gitu ya. Orang nggak punya uang kelihatan kan, oh bajunya ini gini gitu ya. Lihat sandalnya, oh sandalnya kayak gini. Datang ke sini nggak pakai kendaraan, jalan kaki, ya. Atau kendaraannya jelek, gitu. Kelihatan kan? Sedekah, ya. Orang-orang munafik mengejeknya. Diejek ya oleh orang-orang munafik. Wa idza tasaddaqal fuqara bima fi taqatihim istahza'u bihim. Diejek oleh orang-orang munafik. Wa qalu sihriya minhu. Diejek oleh orang-orang munafik. Sedekah kalian ini apa maknanya? Sedekah sedikit gitu ya. Apa maknanya? Kan kalau kita misalnya al-iman gitu ya, ngajak untuk sedekah gitu, membutuhkan per bulan biaya untuk sewa satelit ya, sebesar 100 juta, 70 juta, 80 juta, 150 juta. Sedekah sedikit 1.000, 2.000, 10.000. Orang-orang munafik mengejek. Sedikit itu apa bisa? Masa dari 100 juta cuma 1.000 saja gitu ya. Dibutuhkan pembangunan ya, pembangunan sekolah, gedung membutuhkan 500 juta. Sayyidina Ali bin Abi Thalib membutuhkan 12 miliar gitu ya. Sedekah sedikit gitu ya. Orang-orang munafik mengejek gitu. Kalau sedikit, apa manfaatnya? Gimana bisa menutupi miliaran gitu ya dalam perang Tabuk? Yang membutuhkan uang banyak, membutuhkan makanan banyak, kendaraan banyak. Orang-orang munafik istahzau, mengejek. Sayyirallahu min ha'ulal munafikin walahum adabun mu'lim muji. Maka bagi mereka adab yang pedih. Mereka akan mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Itulah para sahabat Rasulullah SAW. Tatkala Rasul menyatakan, barang siapa membekali dalam perang Tabuk ini, maka baginya surga. Para sahabat berlomba-lomba. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semua sahabat Rasulullah yang mampu, yang nggak mampu pun berusaha mengeluarkan apa yang ada di kantongnya. Dan yang banyak dicela, yang sedikit dicela. Itulah kehidupan. Ya, kehidupan ini penuh dengan celaan. Anda taat kepada Allah, ya, pakai jenggot, nggak isbah, radikalisme, dituduh gitu ya. Kita mencukur jenggot, bergaya uraan gitu. Ah, ini anak jahat gitu. Semua serba celaan gitu. Maka kita pilih tentunya lebih baik dicela dalam keadaan takwa kepada Allah, berjenggot, pakai cadar ya, taat kepada Allah. Oh ini teroris, nggak apa-apa. Yang penting ini loh, petunjuk hidup saya.
Saya bukan, ini radikalisme ini loh, petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Inilah tauhid, inilah sunnah Rasulullah yang saya jalankan. Saya mengikuti Nabi. Kalau saya salah, tegur. Tunjukkan saya salah. Begitu ya. Karena ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah sesuatu yang tidak bisa kita capai. Manusia pengennya A, pengen B, C gitu ya. Seperti tatkala kita bikin makanan orang banyak gitu ya. Misalnya Anda di pondok pesantren gitu ya. Santrinya jumlahnya 200 gitu ya. Anda bikin menu gitu ya, menu masakan Surabaya itu terkenal misalnya rawon gitu ya. Hitam gitu. Maka santri-santri yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera akan bilang, ini makanan apa? Airnya hitam gitu. Rawon. Orang Surabaya, wah nikmat sekali rawon sama sambal gitu ya, sama kerupuk gitu ya. Dicela gitu. Karena seleranya banyak macam. Ya, kita ngikuti gaya masakan Jawa Tengah. Tidak pedas, manis Jogja gitu ya. Nggak ada pedas, nggak ada manis gitu. Maka orang-orang yang senang pedas, daerah Sumatera, daerah Jawa Timur, ini makanan kok manis begini. Nggak ada yang, ya itu nggak ada yang tepat gitu ya. Itulah ya, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu sesuatu yang tidak bisa dicapai. Maka kita mencari ridho Allah. Saya berjenggot, saya bercadar, saya menutup aurat, saya nggak isbal. Ridho Allah. Bukan mencari ridho Bapak. Bukan mencari muka Bapak. Tapi mencari ridho Allah. Mencari wajah Allah SWT. Ingin bertemu dengan Allah di surga. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Saya ingin menjadi manusia yang disebutkan dalam surah Al-Qiyamah. Manusia-manusia yang berwajah ceria di hari itu. Kepada Allah mereka melihat. Itulah ya. Dalam perang Tabuk ini kita dapati ya pelajaran luar biasa. Belum selesai ya. Insya Allah kita berjumpa lagi pekan depan ya. Orang munafik, orang beriman ya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya luar biasa. Pelajaran-pelajaran dalam perang Tabuk ini. Kita akan meneteskan air mata melihat perjuangan para sahabat Rasulullah SAW. Radhiyallahu anhum warahmah. Kita belum apa-apa. Mereka sudah mengeluarkan harta. Mereka sudah mengeluarkan keringat. Mereka sudah mengeluarkan darah. Mereka sudah mengeluarkan semuanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Menjadikan kita manusia-manusia yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di surga Allah SWT. Karena kita memperjuangkan tauhid. Kita memperjuangkan sunnah Nabi. Walaupun di sana ada manusia-manusia yang menyatakan, mengejek atau menuduh kita aliran sesat, kita aliran Wahabi, kita aliran yang radikal. Yang kita tunjukkan, inilah kami mengajak, sebenarnya Rasulullah SAW mengajak kepada umat agar beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW hingga kita meninggal dunia. Semoga Allah SWT meneguhkan hati kita semuanya dalam Islam, dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan depan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.